Ada sekelompok relawan Prabowo bernama Bintang Garuda berharap kalau capres mereka seandainya memenangkan Pilpres bisa jadi petugas rakyat. Kita tahulah narasi mereka itu. Jelas menyerang PDI Perjuangan yang dalam mengumumkan capresnya disebut sebagai petugas partai. Ini dia info terkini Widya. Tentunya harapan kita, presiden kita ke depan itu adalah petugas rakyat. Kenapa petugas rakyat? Karena yang memilih beliau adalah rakyat dan bukan partai. Nah, inilah yang harus menjadi garis besar bahwa saat seseorang menjadi presiden dan Bapak Presiden Prabowo Subianto nantinya tentu beliau akan langsung bertanggung jawab terhadap rakyat, karena rakyatlah yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi negeri ini. Itu yang kita jaga dan itu yang kita perjuangkan. Sebelum membahas apa yang mereka sampaikan, coba kita cermati parpol yang punya kursi di DPR yang mencapreskan kader mereka sendiri. Maksudnya kader, dia juga bukan ketua umumnya. Jauh sebelum dideklarasikan 3 nama capres, rata-rata partai mengusung ketua umumnya sebagai kandidat bakal capres atau cawapres. Yang sejak awal tidak menyebut ketua umum sebagai calon presiden, ya cuma Nasdem, P3, dan PDI Perjuangan. Lainnya menyebut ketua umum sebagai capres atau cawapres. Bedanya P3 dan Nasdem, mereka mengusung capres atau cawapres yang bukan kader mereka sendiri. Nasdem mencapreskan Anies, mantan gubernur DKI dan sampai detik ini tidak punya KTA Nasdem. Sementara P3 sekarang ini mendorong-dorong Sandiaga sebagai cawapres. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu bukan kader P3 100%. Beliau migrasi dari Gerindra ke P3. Jadi bisa disebut hanya PDI Perjuangan, partai yang mencapreskan kadernya, bukan ketua umumnya. Lalu, apa hubungannya dengan pernyataan Bintang Garuda tadi? Ya, mereka mau mendowngrade Pak Ganjar. Mereka tidak tahu, tidak paham, atau pura-pura nggak ngerti yang dimaksud petugas partai. Kita itu sebagai masyarakat wis ngerti dengan istilahnya petugas partai. Kata itu disematkan agar orang yang ditugaskan tidak melupakan, tidak abai, tetap menjaga hubungan dengan partai di mana dia dibesarkan. Kita tahu, orang biasanya kalau sudah memegang jabatan, lupa asal-usulnya. Jangankan sama partai, kadang sama keluarga atau sama orang tua saja lupa. Penyebutan partai juga sebagai landasan, agar jika terpilih malah lebih dekat atau berkontribusi ke partai lainnya. Sekarang kita bicara, benarkah Pak Prabowo bisa jadi petugas rakyat? Dalam pikiran awam, kalau jadi petugas partai, dipikirnya orang-orang yang terpilih akan diatur-atur. Tapi kita tahu, Pak Jokowi tidak diatur-atur oleh partai, prakteknya tidak diatur oleh PDI Perjuangan. Lalu jika Bintang Garuda menyatakan dukungan pada Pak Prabowo, bisa jadi presiden dan menjalankan amanat sebagai petugas rakyat. Hal itu dikatakan Ketua Umum Relawan Bintang Garuda, Bang Handiono Aruman, kalimat petugas rakyat masuk dalam maklumat deklarasi. Benarkah Pak Prabowo masih sanggup menjaga amanat itu? Di Gerindra, Pak Prabowo menjabat 2 jabatan sekaligus, yakni Ketua Dewan Penasihat sekaligus Ketua Umum Gerindra. Jabatan Ketua Umum dijabat sejak 2014 sampai sekarang, selama 9 tahun. Sebelumnya jabatan Ketua Umum dipegang oleh Soehardi. Bagaimana mau jadi petugas rakyat? Kalau jabatan di partai saja dirangkap. Sekarang usianya sudah 70 tahun. Bagaimana mau jadi petugas rakyat? Melayani rakyat? Mau mendengarkan rakyat? Masihkah dirinya sanggup menjalankan mandat rakyat? Ada yang pernah lihat cara jalan kaki Pak Prabowo? Secara manusiawi tentu tidak tega. Orang berusia 70 tahun harus memikul berat amanat sebagai presiden. Handiono sih beralasan, petugas rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban pada pemilihnya, karena yang memilih rakyat bukan partai. Oh alah Pak, kalau di Pilpres memang yang memilih rakyat, bukan anggota DPR kayak zaman Orde Baru.
Tapi orang yang mendaftar sebagai pasangan capres atau cawapres bisa dilakukan sendiri. Bisa jadi capres independen, kayak bupati, wali kota, atau gubernur. Kan capres harus didaftarkan oleh partai. Itu tandanya capres ditunjuk partai. Tapi yang memilih memang rakyat. Istilahnya petugas partai itu dalam rangka didaftarkan. Kalau sudah memenangkan pilpres, apalagi dilantik jadi presiden, otomatis dia sudah jadi presiden, memimpin seluruh rakyat, apapun partainya, memilih siapapun dia. Bagaimana Pak Prabowo bisa menjalankan amanat petugas rakyat? Kalau dalam rekam jejaknya mengalami kegagalan dalam beberapa kepemimpinan. Misalnya, waktu jadi menantunya Pak Harto, apakah Pak Prabowo bisa jadi petugas yang bisa menjaga utuh keluarganya? Terbukti, keluarga Pak Prabowo berantakan. Pernah pula jadi petugas militer, tapi faktanya dipecat. Padahal jabatan terakhirnya adalah Komandan Jenderal Danjen Kopassus. Mendapat amanah itu, malah membentuk tim mawar yang menculik para aktivis pada tahun 96-97. Itu menegaskan dirinya tidak bisa menjaga amanah. Mau tahu siapa yang waktu itu mencopotnya dari TNI? Jenderal Wiranto. Bagi yang tidak percaya, silahkan cari informasi di internet. Banyak itu. Sekarang jadi menteri, memegang amanah urusan pertahanan dan keamanan. Apakah mantan suami Bu Titik Soeharto itu juga amanah? Yang jelas, pembelian 12 pesawat Mirage, bekas pesawat tempur Qatar, sempat jadi sorotan presiden juga, karena menimbulkan biaya pemeliharaan yang tinggi. Apakah itu saja? Tidak. Dipercaya memegang proyek food estate di Kalimantan Tengah juga tidak berhasil. Kondisi food estate jadi tanah lapang yang dipenuhi semak belukar. Dengan kegagalan-kegagalan itu, masihkah kita bisa percaya kalau jadi presiden bisa menjaga dan menjawab aspirasi rakyat? Bagaimana bisa memegang amanah yang seperti itu aja jadi petugas rakyat? Tahun depan Pak Prabowo berusia 71 tahun. Tantangan makin berat. Butuh calon pemimpin yang masih bisa memeras otak, berpikir secara komprehensif, serta memiliki stamina yang kuat. Persaingan antar negara makin ketat. Jika pemimpin atau presiden terpilih sudah lansia, bagaimana bisa fokus? Sekali lagi, usia dan kondisi fisik memang seharusnya tidak menjadi hambatan. Namun, kecepatan perkembangan dunia jelas menuntut pemimpin yang punya kemampuan di atas rata-rata. Bukankah sebagian rakyat kita menghendaki pemimpin milenial? Anak-anak muda yang berprestasi bisa memimpin masyarakat. Apa enggak lucu bila di berbagai daerah, bupati, wali kota, gubernur sekarang banyak dijabat dengan usia matang. Sementara presidennya sudah lansia. Bagaimana mau jadi petugas rakyat? Bila ada harapan atau keinginan rakyat, pemimpinnya sudah tidak mampu menemui mereka. Malah sekarang ini marak baliho Pak Prabowo bersanding dengan Mas Gibran. Kenapa tidak pede jadi capres? Harus bawa-bawa Mas Gibran atau juga baliho Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tidakkah itu menunjukkan kalau Pak Prabowo atau Gerindra sendiri tidak yakin merebut hati rakyat? Demikian info terkini media, sampai ketemu lagi di Ini Dia Info Terkini Media selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini media